Kota terpadu mandiri Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, sejak lama dikenal sebagai salah satu basis penempatan transmigrasi asal Pulau Jawa. Wilayah yang secara geografis sebagian terdiri dari lahan gambut, menjadikan kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian yang subur. Namun di balik segala kelebihannya, wilayah yang kaya akan lahan gambut ini juga menyimpan permasalahan laten yang setiap tahunnya menjadi salah satu momok yang menakutkan bagi warga sekitar, yaitu bahaya akan kebakaran lahan. Tidak hanya bagi warga sekitar, kebakaran lahan juga menjadi salah satu permasalahan serius yang berdampak sangat luas, serta berpengaruh kepada berbagai sektor, yang kesemuanya itu mengharuskan masyarakat dan pihak terkait untuk melakukan penanganan serius. Sebagai salah satu bukti keseriusan penanganan bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut, ditunjukkan dengan telah berdirinya Satuan Khusus Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan yang bernama Manggala Agni. Di Provinsi Kalimantan Barat sendiri, keberadaan Manggala Agni telah menjadi ujung tombak dan garda terdepan dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Manggala Agni Kalimantan Barat dibentuk sebagai salah satu upaya menjawab tantangan akan tingginya ancaman bahaya kebakaran khusus hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat, lebih khusus di sekitar Kabupaten Kuburaya yang sebagian besar memiliki tekstur lahan yang dikatakan cukup mudah terbakar. Di bulan-bulan tertentu, yaitu di saat di mana cuaca sebagian wilayah Kalimantan Barat terjadi musim panas, maka bisa dipastikan ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan akan meningkat drastis. Hal ini dengan bukti peningkatan sejumlah titik-titik api atau hotspot yang meningkat seiring dengan datangnya musim kemarau. Dalam hal ini keberadaan Manggala Agni mau tidak mau harus berani menjawab tantangan tersebut. Manggala Agni Kalimantan Barat merupakan salah satu unit operasi di bawah naungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Barat yang secara tugas pokok dan fungsinya adalah khusus menangani atau siaga terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan. Lapor, pagi, tanggal 20 Juni tahun 2014, jumlah anggota 60 orang, serangan lengkap, siap laksanakan apel pagi. Berat. Adalah insan kesatria yang selalu punya cita dan kata mengendali kebakaran di kawasan hutan di lahan siap diperbantukan. Manggala Agni itulah kami, si Pomi menjadi lambang kami untukmu wahai Ibu Pertiwi. Serahkan jiwa dan raga kami. Dalam menjalankan tugas operasi pemadaman, Manggala Agni Kalimantan Barat harus tunduk pada standar operasional prosedur atau SOP yang telah menjadi ketetapan dalam melakukan tugas operasi. Apel siaga pun rutin dilakukan setiap paginya. Patroli rutin juga menjadi salah satu upaya kesiagaan satuan petugas untuk melakukan deteksi dini terhadap keberadaan titik api atau hotspot, sehingga dapat diatasi sedini mungkin. Apel pagi selesai, mohon menyelesaikan diri. Segera berangkat untuk menuju lokasi. Yang pertama, tim patroli dan tim Budiono. Ya, Pak. Iwan Darmawan. Ya, Pak. Salahuddin. Siap. Menjalankan tugas patroli, petugas yang berjumlah 6 orang membawa kendaraan roda 2 dan clip-on, termasuk pula peralatan pendukung lainnya seperti GPS,
pompa jinjing, kepiok, radio HT atau WT. Ada untuk patroli. Siap, gerak. Yang depan, gerak. Hari ini kita mendapat tugas untuk patroli ke Desa Rasojaya Umum, tepatnya di Tanjung Wangi. Kita menggunakan 1 mobil Elert dan 2 unit motor. Mesin yang kita bawa hari ini Max 3 dan bawa peralatan P3K. Apa bisa dimengerti? Ya, Terima kasih. Setelah saya bubarkan, masukkan dan cek peralatan dan kelengkapannya. Siap, gerak. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Pada suatu area lokasi patroli, petugas patroli dari Masyarakat Peduli Api atau MPA Rasaujaya kemudian melakukan patroli di area rawan kebakaran, yaitu di sekitar patok 50 Desa Rasaujaya Umum, Kabupaten Kuburaya. Petugas telah menemukan titik api yang sedang menyala di salah satu lahan milik warga. Kemudian pemadaman pun dilakukan secara dini. Tanpa dikira api yang dipadamkan tersebut justru semakin membesar, karena dikhawatirkan semakin merambat ke kawasan hutan dan pemukiman, maka petugas patroli Masyarakat Peduli Api atau MPA selanjutnya melakukan prosedur selanjutnya, yaitu melaporkan kejadian ini kepada Kepala Desa Rasaujaya Umum, untuk kemudian melaporkan adanya kejadian kebakaran di lahan masyarakat yang berbatasan dengan pemukiman dan kawasan hutan. Kepala Desa, ada informasi di Patok 50 RT 15 Dusun Rasau Kepuas, Rasau Tanjung, ada terjadi kebakaran hutan dan lahan. Setelah menerima laporan MPA, Kepala Desa melaporkan kepada Camat Rasaujaya tentang kejadian kebakaran lahan tersebut. Waalaikumsalam Pak Camat, maaf mengganggu nih Pak. Pak, barusan saya dapat laporan dari MPA yang sedang patroli lapangan. Telah terjadi kebakaran lahan Pak. Oh, telah terjadi kebakaran lahan di daerah mana, Pak? Di Dusun Rasau Tanjung, Pak. Nah, jadi mohon petunjuk dan arahan Bapak, karena personil dan peralatan sangat kita perlukan, Pak. Baik, kalau begitu saya nanti akan mengirimkan Satpol PP Kecamatan dengan mengikutsertakan MPA Kecamatan Rasaujaya untuk membantu memadamkan kebakaran lahan sana beserta membawa peralatan untuk pemadaman. Terima kasih Pak atas petunjuk dan kerjasamanya Pak. Terima kasih kembali. Kemudian Camat Rasaujaya menginstruksikan kepada Satpol PP Kecamatan dan anggota MPA lainnya untuk segera memadamkan lahan yang terbakar. Lalu Satpol PP dan anggota MPA berangkat ke lokasi kebakaran dengan membawa peralatan seadanya seperti mesin pompa, selang hisap, dan selang kirim 100 meter. Ketika tiba di lokasi kebakaran, anggota Satpol PP, anggota MPA dibantu oleh pemilik lahan dan warga sekitar kejadian segera memadamkan api dengan menggunakan ranting pohon agar api tidak menjalar. Alhasil, api justru malah semakin membesar dan meluas, sehingga sulit dikendalikan lantaran kondisi angin yang cukup kencang. Maka Komandan Satpol PP segera menghubungi Camat untuk meminta bantuan dari Satuan Manggala Agni Daops Pontianak. Dan Camat Rasaujaya pun segera menghubungi petugas Posko Siaga Manggala Agni untuk meminta tambahan personil. Selamat siang, Posko Siaga Manggala Agni. Ya,
Betul Pak. Saya Camat Rasojaya. Oke, selamat pagi Pak Camat. Bahwa di Dusun Raso Tanjung di wilayah kami telah terjadi kebakaran. Jadi kami mohon Posko Manggala Agni bisa membantu MPA kami dan Pol PP kami yang saat ini sedang memadamkan di sana. Oke, saya Pak. Ntar dulu saya ambil catatan dulu. Mungkin alamatnya silakan disebutkan. Alamatnya di Dusun Rasau Tanjung, Desa Rasau Jaya Umum. Oke Pak, nanti saya sampaikan ke pimpinan laporan dari Bapak ini. Iya, makasih Pak. Oke, sama-sama. Iya. Selamat pagi. Petugas posko siaga pun segera melaporkan permasalahan ini kepada Kadaops. Masuk. Bisa duduk. Saya dari posko siaga tadi menerima laporan Pak. Telepon dari Pak Camat. Iya. Beliau meminta bantuan pemadaman karena ada terjadi kebakaran di wilayahnya Pak. Di mana tuh? Bakarnya di mana? Kebakarannya di Dusun Raso Tanjung. Dusun Raso Tanjung ya. Desa Raso Jaya Umum. Kecamatan Raso Jaya Pak. Desanya? Desa Raso Jaya Umum. Kecamatan Raso Jaya. Raso Jaya. Nah, terus Pak Camat ada informasi mungkin MPA-nya udah? Oh, MPA udah turun Pak. Oh, MPA udah bergerak MPA-nya. Jadi Kita MPA masyarakat sama udah bergerak ya. Satpol PP juga. Satpol PP juga bergerak. Setelah itu, Kadaops menghubungi petugas patroli Manggala Agni untuk mengecek lokasi kebakaran atas laporan dari Camat Rasau Jaya. Tim patroli Manggala Agni segera mengeksekusi perintah dari Kadaops dan membantu anggota MPA, Satpol PP, dan warga melakukan pemadaman dengan 4 orang langsung terjun ke lokasi titik api dan 2 orang mengumpulkan data-data di lapangan. Berbagai upaya telah dilakukan, namun ternyata kebakaran semakin meluas dan seakan tak dapat dihentikan. Pantang menyerah, tim patroli Manggala Agni segera menghubungi Kadaops untuk meminta bantuan pemadam sebanyak 2 regu. Ya, silakan masuk. Begini Pak, tim patroli mau melaporkan hasil cek TKP Pak. Oke, lanjut. Gimana hasilnya tim patroli? Ya, betul Pak, memang telah terjadi kebakaran di Dusun Raso Tanjung, Desa Raso Jaya Pak. Oke, sumber air gimana? Airnya banyak atau gimana? Untuk sumber air mencukupi Pak, untuk sumber air mencukupi. Terus kira-kira berapa regu perlu bantuan? Jadi kami perlu bantuan 2 regu lagi begitu, karena api cukup besar begitu. Tidak bisa kami tanggulangi untuk 1 tim patroli begitu nanti. Oke, terima kasih informasinya. Terima kasih. Oke, selamat bekerja ya. Selamat siang. Masuk. Izin menghadap. Silakan. Begini. Kita dapat laporan dari posko siaga bahwa posko siaga menerima informasi dari Pak Camat Bapak Tugiono, Camat Raso Jaya. Beliau meminta bantuan ke kita untuk memadamkan. Jadi memadamkan di lahan masyarakat, tapi berbatasan dengan kawasan hutan dan pemukiman. Jadi beliau sangat mengharapkan sekali kita bantu dari kita. Tolong siapkan regu 2 regu. Ya. Ini data-datanya, data-data dari tim patroli. Nah, jadi tolong siapkan 2 regu personil peralatan langsung menuju lokasi. Siap, terima kasih.
Kadam atau Kepala Pemadam menggelar apel persiapan peralatan pemadaman sesuai standar operasional yang dilakukan. Informasi yang didapat dari lapangan bahwa itu bahan bakar yang terbakar merupakan sisa dari yang terbakar kembali. Kemudian jarak sumber air ke titik api 100 meter. Kemudian juga di sana ada bantuan sumber daya berupa anggota dari MPA. Jadi kita perlu bantuan untuk alat manual. Jadi untuk regu 1 silakan siapkan alat mekanisnya, dan untuk regu 2 siapkan alat manualnya. Jadi mengerti? Ngerti. Ya, setelah saya bubarkan siapkan pasukan, kita apel. Ya, siap, gerak. Penghormatan, bubar, jalan. Baik, selamat pagi. Baik. Nah, tadi Dandu dari kalian sudah saya panggil, jadi di lapangan kita satu komando. Untuk regu 1 saya percayakan Saudara Rijal, kemudian regu 2 di alat manual saya percayakan kepada Heri. Untuk alat sudah disiapkan? Ya. Jadi setelah saya bubarkan, cek peralatannya masing-masing. Ya, dulunya siap, gerak. Setelah saya bubarkan, cek peralatannya masing-masing. Tanpa penghormatan, bubar barisan, jalan. Permasalahan semakin rumit, tidak hanya sebab kebakaran lahan saja. Pada saat regu tambahan terjun ke lokasi, di sektor barat, salah seorang anggota MPA mengalami kecelakaan. Ia terluka di bagian kaki dan mengalami dehidrasi. Seorang wartawan yang kebetulan ada di lokasi mengabadikan peristiwa ini melalui kamera handphone. Alhasil, ditangkap momen pertolongan P3K terhadap korban oleh tim patroli Manggala Agni yang kemudian digiring ke mobil ambulans untuk pertolongan lebih lanjut di Kecamatan Rasau Jaya karena sang korban terluka cukup parah. Oh, tim medis, ada apa tuh? Ada kecelakaan kah? Begini Mbak, kami perlu bantuan medis karena telah terjadi kecelakaan begitu. Oke. Jadi yang dilakukan oleh tim patroli adalah P3K-nya udah diberikan ya. Oh, jadi korban udah ditandu ya, ditandu, udah gitu dibawa ke tempat yang aman, yang jauh dari lokasi kebakaran kah? Oke, terima kasih informasinya. Saya akan segera menghubungi tim medis dari Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Rasau Jaya. Begini Pak Abang, Bapak sebagai Kepala Puskesmas, saya mohon bantuannya nih Pak. Sehubungan kami sekarang lagi melakukan operasi pemadaman Pak. Operasi pemadaman yang alamatnya di Dusun Rasau Tanjung, Desa Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya. Itu kebetulan saya baru menerima laporan dari anak buah saya bahwa ada tim anggota MPA dari masyarakat yang mengalami kecelakaan. Begitu Pak Abang. Oke, jadi begini. Itu disinyalir ya, diduga kecelakaannya patah tulang tuh Pak, patah tulang sama dehidrasi. Mungkin karena kekeringan, karena besarnya api sehingga dia mengalami kecelakaan, dehidrasi, terus disinyalir patah tulang, sehingga saya minta bantuannya untuk mengirimkan tim medis sekalian dengan mobil ambulannya, begitu Pak.
kawasan hutan diselimuti api yang semakin banyak bermunculan. Melihat kejadian ini, Kadam memutuskan untuk meminta tambahan amunisi bantuan kepada Kadaops agar segera mengirimkan pasukan Manggala Agni sebanyak 2 regu. Oh, jadi minta bantuan 2 regu lagi? Oke. Siap. Nanti saya sendiri akan mengambilkan menggelar apel bahwa minta bantuan 2 regu ya. Oke. Makasih informasinya. Siap, Kak. Cepat, Kak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, barusan saya dapat informasi dari Kadam, Saudara Dede Sulaiman, bahwa kebakaran di sana cukup luas. Ya, jadi kebakaran cukup luas sehingga memerlukan personil. Jadi mohon regu 3 dan 4 yang masih tersisa ini mohon segera ke lokasi untuk menyusul mereka. Menemui titik terang, akhirnya regu tambahan ini berhasil membantu pemadaman api yang selanjutnya nyaris tak dapat ditangani. Apel penutup pun langsung digelar. Di lokasi kejadian, Kadam melaporkan kepada Kadaops bahwa sektor-sektor api besar sudah berhasil dipadamkan. Korban sudah dievakuasi dan api dapat dikendalikan pada pukul 11. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat dengan sempurna. Begitu personil dan peralatan sudah siap dimulai, silakan meluncur ke markas. Laporan terima, kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Setelah melakukan pemeriksaan semua personil dan peralatan, seluruh pasukan Manggala Agni yang berjumlah 70 orang kembali ke markas Daops Pontianak di Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya. Kita sudah lihat rangkaian kegiatan simulasi kita. Memang simulasi ini memang sebuah kegiatan rutin yang selalu dilakukan bersama Kementerian Kehutanan, ya khususnya Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan. Jadi dari pusat langsung memberikan bimbingan teknis kepada kita bagaimana mensimulasikan dalam rangka pemadaman atau penanganan kebakaran sesungguhnya. Dapat kita lihat bagaimana peran masyarakat pada awalnya ketika mereka melihat api. Ketika mereka melihat sebuah kejadian kebakaran, mereka mencoba menanggulangi dulu sedini mungkin dengan alat dan dengan segala kemampuan mereka. Secara berjenjang, mulai berpindah kewenangannya kepada pemerintah daerah, yaitu desa, kecamatan. Dan ketika pada kenyataannya tidak mampuan dialami oleh pemerintah daerah, akhirnya mereka minta bantuan kepada Manggala Agni. Sudah sepatutnya sebagai sebuah lembaga yang dibentuk dengan keterampilan dan sumber daya manusia dalam bidang pemadam kebakaran, Manggala Agni kami siapkan untuk menangani kebakaran khusus kawasan konservasi dan kemudian membantu di luar kawasan konservasi. Harapannya simulasi ini bisa lebih melatih komunikasi bagaimana pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan kemudian internal kita juga melatih kemampuan anggota kita dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Agak mudah ketika untuk diucapkan, tetapi agak rumit untuk dilakukan. Namun di luar itu semua, ketika simulasi ini kita sudah lakukan, ketika semua peralatan dan alat kita siap, personil kita siap, tetap kita utamakan adalah kegiatan pencegahan. Hal ini kita siagakan ketika benar-benar terjadi kebakaran.
Karena di Manggalangi atau di sebuah instansi lembaga konservasi seperti kami punya sebuah moto yang memang harus kami pegang teguh, yaitu tidak ada pemadaman terhadap sebuah kebakaran yang dapat dicegah. Bukan sebuah kehormatan bagi kami memadamkan api yang seharusnya dapat dicegah. Itu dari kami, mudah-mudahan simulasi ini bisa melatih dan memberikan daya yang lebih baik bagi kami dan bagi masyarakat sekitar. Terima kasih. Mari kita bernyanyi, memuji hutan rimba dengan lagu yang gembira dan nyanyian yang murni. Meski sepi hidup kita jauh di tengah rimba, tapi kita gembira sebabnya kita bekerja untuk nusa dan